Selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Adelia Zaskia Sila, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dari Universitas Flores. Dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gagasan dari seorang Pitagoras. Pada slide yang pertama ini kita akan membahas profil singkat dari Pitagoras, seperti yang tertera pada samping slide. Pitagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang berasal dari Pulau Samos. Ia dikenal sebagai pendiri aliran Pitagoras, sebuah komunitas yang memadukan filsuf, matematikawan, ilmu pengetahuan, dan ajaran moral. Pitagoras juga percaya bahwa angka adalah dasar dari segala realitas, sehingga keteraturan alam dapat dijelaskan melalui hubungan matematis. Slide yang kedua ini kita akan membahas tentang latar belakang dari Pitagoras. Pitagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ia lahir di Pulau Samos dan ia mendirikan sebuah sekolah filsafat di Kroton, Italia Selatan. Pitagoras juga dikenal sebagai tokoh yang menghubungkan pemikiran, matematika, filsafat, dan kepercayaan mistik. Pemikirannya yang berpengaruh besar karena ia memperkenalkan gagasan bahwa angka adalah sebuah dasar dari segala realitas. Yang berikut kita akan membahas tentang gagasan dari Pitagoras. Yang pertama, segala sesuatu adalah angka, all is number. Segala sesuatu adalah angka adalah gagasan yang paling terkenal dari seorang Pitagoras. Dan ia percaya bahwa hakikat realitas dapat dijelaskan melalui angka dan rasio. Segala sesuatu di alam memiliki struktur matematika sehingga dunia ini teratur karena mengakui hukum angka. Gagasan yang berikut adalah trektis, sumber dari segala realitas. Pitagoras memperkenalkan konsep trektis yaitu susunan 4 angka, 1, 2, 3, dan 4. Menurutnya, trektis bukan hanya lambang hitungan, tetapi merupakan dasar dari seluruh realitas. Dari kombinasi angka-angka, ini muncul harmoni, keteraturan, dan struktur alam semesta. Jadi, bagian dari Pitagoras, trektis adalah simbol kesempurnaan yang menunjukkan bahwa dunia diatur oleh rasio dan keseimbangan angka. Gagasan yang ketiga adalah harmoni alam semesta atau harmony of the sphere. Pitagoras berpendapat bahwa alam semesta berjalan dalam suatu harmoni. Ia melihat bahwa gerakan benda langit, musik, dan bahkan kehidupan semuanya mengikuti pola angka yang teratur. Harmoni ini menunjukkan bahwa alam tidak bekerja secara acak, tetapi memiliki keseimbangan dan keteraturan yang dapat dijelaskan melalui rasio matematis. Karena itu, Pitagoras meyakini bahwa memahami angka berarti memahami cara kerja alam semesta. Gagasan berikut adalah yang keempat, filsafat jiwa dan reinkarnasi. Pitagoras mengajarkan bahwa jiwa manusia bersifat abadi dan tidak akan hilang setelah kematian. Menurutnya, jiwa akan berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain dalam proses yang disebut dengan reinkarnasi. Perpindahan ini terjadi untuk memurnikan jiwa sampai akhir mencapai kesempurnaan. Karena Pitagoras menekankan pentingnya hidup bermoral dan menjaga diri, karena tindakan kita menentukan perjalanan jiwa di kehidupan berikutnya. Gagasan yang kelima adalah etika dan cara hidup Pitagoras. Pitagoras tidak hanya dikenal melalui ajarannya, tetapi juga mengetahui cara hidupnya. Ia menekankan bahwa hidup yang sederhana, disiplin, dan penuh pengendalian diri. Bagi Pitagoras, keseimbangan jiwa hanya bisa dicapai jika seorang menjalankan hidup yang teratur, menjauhi perilaku yang berlebihan, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Gagasan yang keenam, kosmos adalah sebagai suatu kesatuan yang teratur. Pitagoras memandang kosmos sebagai suatu kesatuan yang teratur. Ia percaya bahwa seluruh alam semesta tersusun dengan rapi melalui hukum-hukum angka dan proporsi yang harmonis. Tidak ada bagian dari alam yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung dan bekerja sama untuk mengikuti pola yang teratur. Gagasan yang ketujuh, teorema geometri sebagai struktur yang realitas. Pitagoras meyakini bahwa teorema geometri bukan sekedar rumus matematika, tetapi gambaran dari struktur dasar realitas. Menurutnya, hubungan-hubungan geometri seperti teorema Pitagoras menunjukkan bahwa dunia fisik tersusun oleh pola dan proposisi yang pasti.
Selanjutnya kita akan membahas relevansi untuk konteks kehidupan hukum saat ini. Yang pertama, segala sesuatu adalah bilangan, yaitu mendorong kepastian dan kepastian ukuran dalam hukum. Dalam hukum modern, banyak aspek yang ditentukan secara angka seperti batas waktu penyidikan, jumlah denda, lamanya hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum membutuhkan ukuran pasti, sebagaimana angka memberikan kepastian dalam logika Pitagoras. Relevansi yang kedua adalah trektis, yaitu pentingnya struktur dan proposisi, yang mendorong penyusunan hukum yang terstruktur dan sistematis. Trektis menekankan bahwa realitas memiliki susunan bertingkah, teratur, dan proporsional. Dalam hukum ini relevan karena peraturan perundang-undangan harus disusun secara hierarki dan jelas urutan pasalnya. Maka menggunakan angka dalam penyusunan perundang-undangan. Relevansi gagasan yang ketiga adalah harmoni alam semesta. Hukum harus menciptakan keteraturan sosial. Pitagoras melihat alam sebagai sesuatu yang bergerak dalam harmoni dan penuh dengan keseimbangan. Dalam hukum ini berarti bahwa hukum harus menjaga tatanan masyarakat tetap stabil, rapi, dan tidak kacau. Hukum menjadi alat menciptakan harmoni sosial sebagaimana alam menjaga keseimbangannya. Yang keempat, relevansi gagasan filsafat jiwa dan reinkarnasi, yaitu menumbuhkan penghormatan terhadap martabat manusia. Ajaran Pitagoras bahwa jiwa adalah sesuatu yang tinggi dan berharga, mendorong pandangannya bahwa setiap manusia harus dihormati. Dalam hukum modern, prinsip martabat manusia menjadi dasar HAM, hukum pidana, perlindungan anak, dan peradilan yang adil. Relevansi dan gagasan yang kelima adalah etika dan cara hidup Pitagoras. Ia menegaskan pentingnya integritas dan moralitas bagi para penegakkan hukum. Etika Pitagoras menekankan kejujuran, kesucian moral, dan hidup yang lurus dalam ilmu hukum. Nilai ini sangat penting bagi hakim, jaksa, advokat, maupun aparat lain agar proses penegakan hukum tidak menyimbang dari keadilan. Relevansi gagasan yang keenam adalah kosmos sebagai kesatuan yang teratur. Untuk ilmu hukum saat ini, gagasan Pitagoras bahwa alam semesta adalah kosmos, yaitu tatanan yang harmonis dan terstruktur, memiliki relevansi kuat terhadap cara kita memahami dan menerapkan hukum modern. Selanjutnya, relevansi gagasan yang ketujuh adalah teorema geometri sebagai struktur realitas, yaitu ia menekankan bahwa hukum harus memiliki struktur yang logis dan struktur seperti teorema geometri yang tersusun rapi dan rasional. Hukum pun harus disusun secara logis, memiliki alur yang jelas, dapat diuji melalui argumentasi rasional. Ini berkaitan dengan legal reasoning, yaitu cara berpikir hukum yang sistematis. Terakhir, kesimpulan. Pemikiran Pitagoras tidak hanya berpengaruh dalam bidang matematika, tetapi juga memberikan legenda filosofis yang penting bagi perkembangan cara berpikir rasional, teratur, dan sistematis. Gagasannya tentang angka sebagai dasar realitas, harmoni alam semesta, serta kehidupan yang beretikat menunjukkan bahwa dunia bekerja melalui keteraturan dan keseimbangan. Konsep seperti trektis dan keyakinannya tentang jiwa menegaskan bahwa setiap bagian dari kehidupan memiliki struktur dan tujuan. Dalam konteks ilmu hukum modern, pemikiran Pitagoras sangat relevan. Prinsip kepastian angka menginspirasikan kepastian hukum, misalnya pada batas waktu, denda, dan lamanya hukuman. Pandangan tentang harmoni memperkuat fungsi hukum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.